Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami menaruh belas kasih kepada sama, sebagaimana Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Semoga kami dengan tulus ikhlas mendermakan apa yang kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Ya Allah dan Bapa kami, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami kepada-Mu, supaya kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6. Lompat ke ayat 16 sampai yang ke-18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memberi dan menerima itu saling bertautang. Ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Apabila satu sisi mata uang yang lain tidak ada, maka uang itu tidak akan laku. Maka demikian pula halnya dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ketika kita memberi, maka pada saat yang sama juga kita menerima. Namun seringkali terjadi hanya orang mau memberi agar bisa menerima. Hal ini tentu amat keliru karena dapat melahirkan kemunafikan. Sikap munafik amat dibenci oleh Tuhan. Kita perlu jujur termasuk dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, murah hati adalah salah satu cara atau salah satu keutamaan moral yang harus kita bangun setiap hari. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk bermurah hati. Kemurahan hati ditunjukkan dengan kerelaan kita untuk saling berbagi dan memberi. Allah tidak melihat kuantitas pemberian, melainkan keikhlasan dalam ketulusan hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus mencela orang-orang Farisi yang berderma untuk dipuji orang dengan berkata, apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, ketika kita memberi, apakah persembahan kita itu diterima oleh Tuhan atau tidak, ditentukan oleh maksud hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apabila kita memberi dengan maksud supaya disanjung dan dipuji orang, maka ini dicela oleh Yesus. Sebaliknya, kalau kita memberi atau berbagi dengan sama yang berkekurangan, karena kita sendiri juga sudah mengalami bagaimana pemberian diri cuma-cuma dari Allah sehingga kita boleh hidup dalam menikmati berkat-Nya yang berlimpah-limpah, maka pemberian kita itu kita lihat sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang begitu mencintai kita. Maka persembahan kita ini akan berkenan di hadapan-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita yakin kita tidak ada yang miskin. Kita semua orang kaya. Kita kaya dalam berbagai rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin memang kekayaan yang kita miliki itu berbeda-beda sesuai dengan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya katakanlah saya sebagai seorang pastor paroki, tentu dalam kekayaan dalam arti harfiah saya tidak punya. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kekayaan pribadi yang bisa saya bagikan kepada orang. Tetapi saya harus berkata dengan jujur di hadapan Tuhan dan dengan umat bahwa saya bukan orang miskin. Saya orang kaya. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya adalah kekayaan dalam hal panggilan, yaitu melayani. Maka kekayaan panggilan melayani inilah
yang saya bagikan kepada umat. Maka kalau saya sebagai seorang pastor paroki dengan tekun mengunjungi umat, melayani umat dengan setia, walaupun ada hujan, tidak takut dengan hujan, menggunakan mantel dan mengunjungi umat yang membutuhkan pelayanan, itu adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk saya bagikan kepada umat. Dan kekayaan yang saya berikan kepada umat itu dengan melayani dengan tulus adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memanggil saya dan memberikan kekayaan pelayanan kepada saya untuk menjadi alatnya melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka demikian pula hanya kalian. Mungkin ada yang diberi kekayaan cinta, mungkin ada yang diberi kekayaan harta duniawi, dan sejumlah kekayaan lain. Mari kita pergunakan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Umat membutuhkan pelayanan, maka saya membagikan kekayaan pelayanan yang saya miliki. Mungkin ada umat yang membutuhkan pertolongan dalam arti harafiah karena kekurangan makan dan lain-lain. Maka saudara-saudari yang diberikan kekayaan berkat Tuhan secara harafiah, bagikanlah dengan ikhlas kepada sesama yang membutuhkan apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara-saudari. Maka kalau kita saling berbagi dalam kehidupan kita, siapapun kita, kalau kita saling berbagi dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan semakin indah. Dan semakin kita menampakkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa memberi tidak pernah memiskinkan seseorang. Sebab Allah tidak pernah membiarkan kita hidup susah dan menderita karena gemar memberi dan melakukan kebaikan. Sikap egois dan mementingkan diri justru akan membuat kita terasing dan tidak mengalami sukacita. Maka marilah dalam kehidupan kita berjuang untuk saling berbagi, saling memberi apa yang kita miliki sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga dengan saling memberi, saling berbagi, saling menolong, maka hidup semakin diwarnai oleh kasih Allah dalam seluruh kehidupan umat manusia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.